Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas cabang olahraga renang mulai dari pengertian, sejarah renang, kemudian macam-macam renang, anatomi fungsional, renang pada gaya bebas, dan juga peraturan perlombaan pada renang. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian renang. Apa sih pengertian renang itu? Jadi menurut Kurniawan pada tahun 2019 halaman 6 menyatakan bahwa renang merupakan suatu kegiatan olahraga air yang dilakukan dengan cara menggerakkan dan mengapungkan badan ke permukaan air dengan menggunakan tangan dan kaki. Olahraga renang ini menawarkan manfaat kardio, penguatan otot, dan juga relaksasi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa olahraga ini juga efektif untuk menurunkan berat badan, aman untuk sendi, dan juga untuk kesehatan jantung. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah renang. Jadi renang ini sudah dikenal sejak zaman kuno. Awalnya digunakan hanya untuk bertahan hidup seperti menyeberangi sungai. Kemudian seiring perkembangan zaman, renang ini mulai diperlombakan di Eropa pada abad ke-19. Dan pada tahun 1896, renang resmi menjadi cabang olahraga olimpiade modern. Kemudian organisasi renang dunia bernama FINA atau Federation International de Natation didirikan pada tahun 1908. Kemudian sejak tahun 2022 kemarin, FINA resmi berganti nama menjadi World Aquatics agar lebih modern, kemudian lebih mudah dikenal masyarakat internasional, dan juga mewakili seluruh cabang olahraga akuatik seperti polo air, lompat indah, dan lain-lain. Kita lanjut ke macam-macam gaya renang. Jadi gaya renang ini ada 4. Yang pertama yaitu gaya bebas. Pada gaya bebas ini, perenang menggerakkan tangan dan kaki secara bergantian. Kemudian pernafasan yang dilakukan ke samping. Pada gaya dada merupakan gaya yang paling mudah, santai, karena posisi kepala lebih mudah berada di atas air, dan juga gerakan kaki mirip seperti katak. Dan pada gaya punggung itu perenang menghadap atas, posisinya terlentang, sehingga memudahkan perenang dalam pengambilan nafas. Dan yang terakhir yaitu gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu yang menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan sehingga membutuhkan tenaga dan koordinasi yang lebih kuat. Kemudian kita akan membahas anatomi fungsional renang pada gaya bebas. Oke, kita mulai dari otot pada bagian leher terlebih dahulu. Jadi otot pada bagian leher ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sternocleidomastoid yang membantu rotasi kepala pada saat ingin mengambil nafas. Kemudian yang kedua ada levator scapula. Levator scapula ini membantu menjaga stabilitas bahu selama gerakan berlangsung. Kemudian ada otot pada bagian bahu. Otot pada bagian bahu ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu otot deltoid. Deltoid ini membantu mengangkat dan memutarkan bahu. Kemudian yang kedua ada rotator cuff yang dapat membantu menstabilkan lengan pada saat gerakan berlangsung dan juga membantu menyempurnakan lengan pada saat berputar. Selanjutnya ada otot pada bagian lengan. Otot pada bagian lengan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otot biceps. Otot biceps ini membantu menekuk siku pada fase tarik. Kemudian yang kedua triceps membantu meluruskan siku pada fase dorong. Dan yang terakhir brachialis dan brachioradialis yang mendukung pergerakan siku secara keseluruhan. Otot selanjutnya ada pada bagian dada. Otot pada bagian dada ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pectoralis major yang berperan dalam membawa lengan ke arah tubuh selama fase dorong. Yang kedua, serratus anterior yang berfungsi menstabilkan tulang belikat selama gerakan ayunan tangan. Selanjutnya, otot pada bagian punggung. Otot pada bagian punggung ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latissimus dorsi yang bertanggung jawab untuk menarik lengan ke bawah dan ke belakang pada fase tarik. Kemudian yang kedua yaitu trapezius. Trapezius mengangkat bahu
membantu mengangkat bahu dan menstabilkan posisi kepala. Dan yang terakhir ada aperture spinae yang membantu menjaga kestabilan tulang pada bagian belakang selama berenang. Selanjutnya, otot pada bagian inti. Otot inti ini yaitu otot perut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aperture abdominis yang dapat menjaga tubuh sejajar dan mendukung gerakan putaran pada tubuh. Yang kedua yaitu oblique. Oblique ini berperan dalam rotasi tubuh pada saat ingin mengambil nafas. Oke, kita mulai lagi ke otot pada bagian bawah. Kita mulai dari otot paha. Otot paha ini ada dua macam otot yang berfungsi. Pertama ada quadriceps. Quadriceps membantu dalam melakukan dorongan dengan kaki dan menjaga tubuh tetap stabil. Lalu yang kedua ada hamstring. Hamstring, otot ini bekerja berlawanan dengan quadriceps untuk membantu menstabilkan tubuh selama gerakan tendangan kaki dan memperbaiki keseimbangan saat berenang bergerak menuju ke depan. Selanjutnya, otot pada bokong. Otot ini biasa disebut dengan gluteus maximus. Otot ini memberikan stabilitas dan kekuatan dorongan, terutama ketika kaki melakukan tendangan yang lebih kuat dan terkoordinasi. Lalu yang terakhir ada otot pada bagian bawah, otot betis yang biasa disebut dengan gastrocnemius. Otot ini berperan penting dalam membantu perenang melakukan tendangan kaki yang cepat dari air. Nah, mungkin itu saja anatomi fungsional pada renang gaya bebas yang dapat saya analisis. Kemudian kita langsung lanjut ke peraturan perlombaan. Jadi pada lintasan renang ini, kolam perlombaan renang dibagi menjadi beberapa lintasan dengan tali lintasan sebagai pemisahnya. Panjang kolam perlombaan umumnya 50 meter dan lebarnya itu 25 meter untuk standar internasional. Dan jumlah lintasan 8 atau 10 lintasan. Dengan masing-masing lintasannya itu lebarnya 2,5 meter. Dan setiap perenang itu harus berenang di lintasannya masing-masing dan tidak boleh berpindah jalur. Apabila kedapatan berpindah jalur, maka akan kena DQ atau diskualifikasi karena mengganggu perenang lain. Kemudian teknik start. Start dalam renang dilakukan dengan dua cara. Pada gaya bebas, dada dan juga kupu-kupu dilakukan dari atas balok start. Sedangkan gaya punggung ini dilakukan dari bawah balok start. Kemudian finishnya pada gaya bebas dan punggung diperbolehkan hanya menyentuh dengan satu tangan saja, sedangkan gaya kupu-kupu dan gaya dada diwajibkan untuk menyentuh dengan kedua tangan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.